Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 20. Nggak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini kita akan dibawa flashback sebentar ke masa lalu. Pada saat itu, si Palu Emas sedang melatih putaran palu petir miliknya. Dia pun berputar dengan sangat hebat dan berhasil mengalahkan para prajurit surga yang bersirah emas. Dewa Pedang Panjang atau si Wonjong, dia langsung berkata bahwa si Palu Emas ini benar-benar luar biasa karena dia bisa mementalkan 20 prajurit surga dengan sirah emas secara sekaligus. Dan ini adalah rekor baru di tempat latihan istana surga. Wonjong juga langsung berkata bahwa tampaknya gelar dewa terkuat di surga akan menjadi milik si Palu Emas. Si Palu Emas pun kini langsung senang dengan apa yang dikatakan oleh si Wonjong. Dan tiba-tiba saja Dewa Erlang pun kini langsung berkata, trik murahanmu itu tidak akan bisa digunakan. Hekian, Wonjong dan Palu Emas kini bingung dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Erlang. Lalu Dewa Erlang pun kini mengatakan, untuk mencapai kekuatan serangan tertinggi, kamu memiliki banyak celah pada serangan sebelumnya. Di saat kamu bergerak, skor tertinggi memang bisa kamu cetak di tempat ini. Tapi di pertarungan sebenarnya, itu tidak akan berguna dan bahkan sangat berbahaya. Jika itu untuk menghadapi lawan yang biasa mungkin saja itu bisa digunakan. Tapi untuk menghadapi lawan yang lebih kuat, dia pasti akan dapat mematahkan trikmu ini. Palu Emas pun langsung menjawab perkataan dari Dewa Mata Tiga bahwa memang ada celah di setiap putarannya, tapi dia sudah memperbaiki hal itu. Dan sekarang Palu Emas pun menantang Dewa Erlang untuk mencoba kekuatan putaran palu emas petir miliknya. Dewa Erlang pun langsung mengatakan pada si Palu Emas, aku bisa menghancurkanmu dengan mudah. Tapi pada peraturan surga tidak mengizinkan kita bertarung secara pribadi di tempat ini. Kata-kata itu membuat Palu Emas menjadi emosi dan dia akan menghajar Dewa Erlang. Tapi dengan cepat, Wonjong pun langsung mencegah emosi dari Palu Emas yang akan menantang bertarung Dewa Mata Tiga. Kemudian Wonjong kini berkata pada Dewa Erlang agar dia segera pergi dari tempat ini. Dewa Mata Tiga kini langsung berkata pada si Palu Emas, aku hanya ingin kamu tidak menggunakan trikmu ini di pertarungan yang sebenarnya. Setelah mengatakan hal itu, Dewa Erlang pun kini pergi meninggalkan mereka bertiga. Dan Hekian menganggap bahwa Dewa Mata Tiga sangat arogan dan cara berpikirnya berbeda dengan yang lain. Dan sejak saat itulah Palu Emas menaruh kebencian pada Dewa Mata Tiga karena dia selalu mengkritik apa yang dia lakukan. Kita langsung kembali ke waktu sekarang. Palu Emas yang kini sudah berada di cengkeraman dari Raja Karakanta, dia pun kini langsung tersadar bahwa apa yang dikatakan oleh Dewa Mata Tiga itu adalah sebuah kebenaran. Dan kritik serta saran yang diucapkan oleh Dewa Mata Tiga selama ini ternyata benar, bahwa kemampuan putaran palu emas petir miliknya tidak akan bisa digunakan untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Raja Karakanta yang sudah menangkap si Palu Emas, dirinya pun kini langsung mengeluarkan pisau. Dan Raja Karakanta mengatakan bahwa dia akan memotong kaki Palu Emas agar tidak bisa berjalan kemana-mana. Dan kini kaki Palu Emas pun langsung terpotong begitu saja oleh pisau yang dikeluarkan Raja Karakanta. Palu Emas kini merasa sangat kesakitan dan Wonjong pun kini berlari akan menyelamatkan Palu Emas. Tapi Dewa Erlang langsung mengatakan bahwa Wonjong tidak perlu pergi. Wonjong yang masih ngeyel, dirinya kini akan menggunakan serangan pedang pada Raja Karakanta. Dan tiba-tiba saja Raja Karakanta yang memang sudah menunggu serangan yang akan dilakukan oleh Wonjong, dirinya pun kini langsung mengeluarkan pisau pemotong dari tangannya. Dan Raja Karakanta kini langsung menggunakan Palu Emas sebagai tameng
agar Wonjong tidak menyerang dirinya. Melihat palu emas yang sudah dijadikan tameng, hal ini membuat Wonjong menjadi ragu untuk melakukan serangan pada Raja Karakanta, dan palu emas berteriak agar Wonjong meneruskan serangannya. Tapi tiba-tiba saja Wonjong langsung berhenti. Raja Karakanta yang melihat keraguan dari Wonjong, dia akan menggunakan kesempatan ini. Dan benar saja, Raja Karakanta dengan mesin pemotongnya, dia langsung memotong tangan dari Wonjong. Dan kini Wonjong juga sudah tidak berdaya menghadapi kekuatan Raja Karakanta. Setelah memotong tangan Wonjong, Raja Karakanta mengatakan bahwa Dewa Surga adalah orang yang lemah. Raja Karakanta pun kini langsung akan melanjutkan serangannya dan akan membunuh Wonjong saat ini juga. Tapi tiba-tiba saja sebelum pisau pemotongnya mengenai tubuh dari Wonjong, Dewa Erlang pun datang dan langsung melindungi Wonjong dengan tombak pedang miliknya. Melihat Dewa Erlang sudah kembali untuk melakukan pertarungan, Raja Karakanta pun kini langsung berkata, "Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung?" Dan Xin Yue kini langsung mengatakan pada Raja Karakanta bahwa kekuatan tempur dari Dewa Erlang kini menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Hal itu membuat Raja Karakanta menjadi terkejut. Dan benar saja, dengan tombak pedang miliknya, Dewa Erlang mampu menghancurkan senjata milik Raja Karakanta. Dewa Erlang yang sudah marah, dia pun langsung menusukkan tombak pedang itu pada tubuh Raja Karakanta, yang membuat sang raja kini menjadi tidak percaya akibat tusukan yang dilakukan oleh Dewa Erlang. Hal ini membuat Raja Karakanta terpental dan membentur batu hingga hancur. Sang raja pun kini langsung memasang kuda-kuda agar dirinya tidak tumbang akibat serangan yang dilakukan oleh Dewa Mata Tiga. Dan sekarang Raja Karakanta langsung mengatakan, "Orang ini tampaknya dia lebih kuat dari yang aku kira." Luka tusukan pada tubuh Raja Karakanta yang dilakukan oleh Dewa Erlang kini telah menghilang. Dewa Erlang pun akan maju menghadapi Raja Karakanta sendirian. Dia mengatakan pada Wonjong agar segera pergi dari tempat ini karena dia akan mengurus Raja Karakanta by one. Pada saat Dewa Erlang akan pergi ini, Wonjong melihat tubuh Dewa Erlang sangat besar seperti seorang raksasa. Lalu Wonjong pun berkata dalam hatinya, "Mata Tiga terlihat sangat besar. Dia tidak pernah terlihat serius sebelumnya. Apakah dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini?" Dewa Erlang yang akan melakukan serangan pada Raja Karakanta, dia langsung berkata bahwa Dewa Surga itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Serangan tombak milik Dewa Erlang langsung menyasar tubuh dari Raja Karakanta, dan sang raja pun dapat menghindari serangan itu. Sambil menghindar dari serangan Dewa Erlang, Raja Karakanta kini langsung berkata bahwa ini adalah sesuatu yang menarik karena saat ini tanpa adanya dua dewa yang lain, kekuatan dari Dewa Erlang malah meningkat jauh lebih tinggi. Raja Karakanta kembali mengeluarkan senjata pedang dari tangannya dan akan melihat kekuatan sebenarnya dari sang dewa. Serangan pedang yang sangat banyak langsung menyasar tubuh dari Dewa Erlang yang berada di bawahnya, dan dengan cepat Dewa Erlang mematahkan serangan yang dilakukan oleh Raja Karakanta menggunakan tombak pedang miliknya. Sampai-sampai Raja Karakanta kini harus menghindari serangan yang dilakukan oleh Dewa Erlang. Dan bahkan saat ini Raja Karakanta dibuat terkejut karena senjata miliknya kini telah pecah. Sang raja pun kini langsung berkata, "Besi langka milikku bisa dibuat pecah oleh tombaknya." Dewa Erlang yang tidak ingin membiarkan Raja Karakanta begitu saja. Dia kembali melakukan serangan yang sangat brutal dan menyasar kepala Raja Karakanta. Tapi Raja Karakanta masih bisa menghadang serangan tombak yang dilakukan oleh Dewa Erlang. Meskipun serangan tombaknya kini sudah terhenti, Dewa Erlang langsung menggunakan kekuatan dorongan pada tombaknya itu dan langsung menghancurkan senjata pedang dari Raja Karakanta. Sampai-sampai tombak itu langsung merobek penutup wajah Raja Karakanta, dan dahi Raja Karakanta kini juga terluka akibat terserempet serangan tombak pedang milik Dewa Erlang. Hal ini membuat Xin Yue menjadi khawatir. Xin Yue pun kini juga langsung berteriak pada Raja Karakanta bahwa dia adalah orang yang bodoh karena Xin Yue meminta Raja Karakanta untuk membunuh si Wonjong. Tapi Raja Karakanta malah menghadapi Dewa Erlang. Raja Karakanta yang kini mulai terjatuh, dia langsung mengatakan pada Xin Yue bahwa Dewa Mata Tiga
adalah lawan yang menarik. Shinjue pun langsung mengatakan, "Kamu harus mendengarkanku. Apabila kamu tidak mendengarkan kata-kataku, maka kamu akan terluka." Raja Karakanta pun kini langsung marah pada Shinjue, dan dia kini langsung mengatakan, "Kamu sangat menyebalkan. Apa yang akan aku lakukan itu terserah padaku saja. Sejak aku masih kecil, kamu selalu menjadi orang yang berbicara di telingaku. Kamu menyuruhku melakukan ini dan itu, dan jika aku tidak menurut, maka kamu akan mencambukku. Tapi sekarang keadaannya sudah berbeda. Aku adalah seorang raja dan aku memiliki ideku sendiri. Apakah kamu mengerti?" Jadi buat sobatku semua yang belum tahu, Raja Karakanta dan Shinjue itu ternyata adalah kakak beradik. Shinjue ini adalah kakak dari Raja Karakanta. Tapi Raja Karakanta dan Shinjue, mereka saling mencintai dan memiliki hubungan yang terlarang. Akibat bentakan yang dilakukan oleh Raja Karakanta, hal ini membuat Shinjue menjadi bersedih. Dia pun menangis dan meminta maaf, lalu meminta Raja Karakanta agar tidak marah lagi padanya, karena Shinjue sangat mencintai Raja Karakanta. Dan Shinjue kini juga berkata, "Aku hanya sangat mencintaimu. Apabila kamu terluka, aku akan sangat khawatir. Dan aku juga tidak ingin sesuatu terjadi pada dirimu. Apa yang aku lakukan hanyalah untuk membantumu bertahan hidup." Mendengar kata-kata dari Shinjue, Raja Karakanta pun kini juga langsung meminta maaf karena telah membentak Shinjue. Dan Raja Karakanta pun kini langsung berkata, "Semua yang kamu lakukan hanya untuk kebaikanku. Tanpamu, aku tidak akan bisa hidup. Kita akan selalu bersama dan kematian tidak akan bisa memisahkan kita." Shinjue pun langsung menjawabnya, "Raja, aku akan melakukan yang terbaik untukmu dan aku tidak akan membiarkan siapapun untuk menyakitimu lagi." Raja Karakanta juga langsung menjawab perkataan dari Shinjue, "Kakak, tolong lanjutkan dan jaga aku seperti sebelumnya. Aku merasa bahagia apabila kamu selalu menjagaku, dan setelah mengalahkan musuh ini, aku akan segera kembali pada dirimu." Dewa Erlang yang mendengar Raja Karakanta berbicara sendiri, dia pun kini langsung berkata, "Raja Karakanta, tindakanmu berbicara sendiri itu membuatku sangat khawatir. Apakah kamu masih bisa untuk berjuang?" Raja Karakanta pun langsung menjawab perkataan dari Dewa Erlang, "Mata tiga, dengan kekuatanmu saat ini, aku pikir kamu memiliki selera yang lebih tinggi." Dewa Erlang pun menjawabnya, "Selera? Aku tidak tertarik. Aku suka pekerjaan garis depan dan membersihkan sampah di dunia ini." Melihat keseriusan dari Dewa Erlang, Raja Karakanta pun kini langsung mengeluarkan pisau dari dalam tangannya. Dan dia mengatakan bahwa Dewa Erlang akan menjadi lawan yang sangat bagus. Dan kini Raja Karakanta akan melawan Dewa Erlang dengan kekuatan penuhnya. Wonjong dan juga Palu Emas yang sudah terluka akibat serangan dari Raja Karakanta, mereka pun kini sudah tidak bisa berbuat apapun. Dan Palu Emas kini langsung bertanya pada si Wonjong, "Bagaimana pertarungan antara Raja Karakanta dan juga Mata Tiga? Aku tidak bisa melihat mereka dari sini." Wonjong pun menjawabnya, "Mata Tiga telah menjauhkan Raja Karakanta dari kita berdua agar kita bisa melarikan diri." Wonjong pun kini langsung merasa bahwa dirinya adalah orang yang bodoh karena dia selalu memandang rendah pada Dewa Erlang. Raja Karakanta yang sudah mulai serius, dirinya pun kini langsung melesat dan akan melakukan serangan pada Dewa Erlang. Begitu juga dengan Dewa Erlang yang sudah mengangkat tombak pedang miliknya dan langsung memukulkan tombak itu pada Raja Karakanta. Tapi dengan cepat, Raja Karakanta pun langsung menghindari serangan Dewa Erlang dan dia kini sudah berada di belakang dari Dewa Erlang dan langsung melakukan serangan dengan pisau yang telah ia genggam. Hal ini membuat Dewa Erlang menjadi terkejut. Lalu Raja Karakanta kini langsung mengatakan, "Tombakmu memang sangat ganas, tapi aku memilih senjata yang paling ringan agar aku bisa menghindari semua seranganmu dan aku akan melakukan serangan dengan kecepatan." Dan benar saja, dengan serangan pisau yang ringan dan cepat, Raja Karakanta berhasil memukul mundur Dewa Mata Tiga. Di saat sang Dewa Mata Tiga kini sudah menjauh dari Raja Karakanta, Shinjue pun langsung mengatakan bahwa saat ini
Dewa Erlang telah memiliki celah yang bisa diserang dengan begitu mudah oleh Raja Karakanta. Sang raja pun langsung menuruti kata-kata dari Shin Yue dan dia langsung melompat akan menyerang Dewa Erlang dari atas. Tapi dengan cepat, Dewa Erlang pun kini langsung mengangkat tombak pedang miliknya ke arah Raja Karakanta. Tapi tiba-tiba saja Raja Karakanta kembali menghilang dari serangan yang dilakukan oleh Dewa Erlang. Dan kini Raja Karakanta sudah berada di hadapan dari Dewa Erlang. Lalu Dewa Erlang pun mengatakan dalam hatinya, dia selalu bereaksi sebelum aku siap menyerang. Apakah dia tahu pergerakanku sebelumnya? Raja Karakanta pun kini langsung berkata pada Dewa Erlang, mata tiga, apakah kamu sudah mengerti? Apabila aku bergabung dengan kakakku, maka aku akan menjadi tidak terkalahkan di dunia ini. Setelah berkata seperti itu, Raja Karakanta menggunakan pisau ringannya untuk kembali menyerang Dewa Erlang. Dan kini, cipratan darah pun muncul di tempat pertarungan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Karakanta sudah berhasil membunuh Dewa Erlang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.